Selamat malam pemirsa, senang sekali hari ini Manage Your Mind kembali hadir di televisi Anda. Tentunya kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik mengenai mengikis kesombongan. Dan pastinya pemirsa, saat ini saya sudah ditemani dengan Yang Mulia Bante Dhammavicayu Mahatera. Namo Buddhaya Bante. Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya, kebahagiaan menjadi milik kita bersama bila mana kita bersama-sama mendapatkan kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita secara pribadi masing-masing. Ya, terima kasih Bante. Baik, pemirsa bisa menyaksikan juga untuk Manage Your Mind di channel YouTube kami, Dhamma Televisi, dan juga di streaming kami. Baik, tema kita kali ini mengenai mengikis kesombongan. Tentunya rasa kesombongan ini adalah rasa yang ada dalam diri kita yang pasti dimiliki oleh semua orang, Bante. Namun di saat ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya agar diri kita ini mampu mengikis dan mampu menghindari agar tidak terjerumus ke dalam kesombongan. Nah, sebenarnya Bante, kesombongan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesombongan diri ini, Bante? Kesombongan itu adalah persepsi yang salah yang menganggap bahwa aku ini lebih tinggi daripada kamu, atau mungkin aku lebih rendah daripada kamu, atau juga kita berpikir aku ini sama sederajat dengan kamu. Nah ini sangat-sangat membingungkan karena adanya aku, sehingga Sang Buddha katakan sesungguhnya kita tidak perlu menyombongkan apapun juga, karena secara jujur kalau kita katakan agama yang kita kuasain, tidak ada satupun yang dikatakan ini milikku. Kalau dari kita sebagai agama Buddha, kita hanya mempelajari apa yang Sang Buddha ajarkan. Jadi ini sesungguhnya kita hanya mengikuti cara Sang Buddha untuk membabarkan, mengajarkan dengan cara begitu. Yang Kristen juga begitu. Itu bukan miliknya orang itu bukan milik Kristen, tetapi itu mereka mengikuti apa yang tertulis dalam Alkitab. Demikian juga yang menguasai Al-Quran, mereka tidak bisa mengatakan aku ini loh lebih pintar penguasa Al-Quran. Kenyataan kita semua yang ngikutin apa yang ada di Al-Quran. Jadi dengan memahami seperti ini, sesungguhnya memang kita tidak perlu menyombongkan agama kita, karena agama yang kita anut semua itu, yang kita ikutin, yang kita ajarkan, semuanya itu adalah berdasarkan apa yang dari guru-guru kita bersama. Marilah kita bersama-sama jujur, sesungguhnya kita masih belum paham, belum melihat, belum menyaksikan, dan belum membuktikan kebenaran itu, karena kita secara jujur kebanyakan sebagai pembio, ngikutin apa yang ada tertulis dalam kitab suci itu. Tetapi kalau kita mengikuti dengan cara yang tepat, cara yang benar, yang mampu mendatangkan damai dan bahagia, nah itu mengajarkan dengan tepat dan benar. Tapi kalau kita mengajarkan dengan tidak tepat, tidak benar, membuat orang marah, membuat orang nggak senang, mengacaukan, adu domba dan macam-macam, otomatis ajaran yang mereka ajarkan itu tidak memberi manfaat pada siapapun juga. Maka tujuan agama adalah belajar untuk membuat kita damai dan bahagia. Ketika kita pribadi sudah damai dan bahagia, kita bisa memberikan kedamaian dan kebahagiaan orang lain. Kalau diri kita belum damai, kemelungsung, masih kacau, masih penuh nafsu, masih penuh dengan keserakahan, otomatis yang dipikirkan dengan apa yang dilakukan dan diucapkan nanti akan mengikuti. Dalam pikiran kita penuh kebencian, penuh keserakahan, dan kegelapan batin terus-menerus, otomatis kita pribadi belum dapat manfaat. Lalu bagaimana kita bisa mengajarkan cara supaya kita bisa damai dan bahagia? Itulah yang sesuatu yang tidak mungkin. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan agama sesungguhnya harus direalisasi dalam tiap-tiap individu, baru kita mendapatkan manfaat. Disitulah kita baru mengajarkan dengan cara yang tepat, karena kita sudah mengalami, baru kita mengajarkan sistem yang sama pada orang yang lain, supaya orang lain juga ngikutin, mereka pun akan mendapatkan damai dan bahagia itu. Oke, baik. Bante tadi menjelaskan ada rasa keakuan diri yang ada pada diri kita ini, makanya bisa
menimbulkan yang namanya sombong. Kesombongan Ya, atau betul. mungkin rendah diri atau Ya, oke. Selain penyebab rasa keakuan diri ini, penyebab apa saja sih Bante yang bisa membuat kesombongan ini terjadi? Selain itu. sesungguhnya kesombongan itu ya tergantung semenjak kecil ya bagaimana orang tua mengajarkan. Oke. Lalu biasanya kan orang tua ngajarin, wah kamu nih paling pinter loh, Nah, ya, kamu nih juara betul. loh, ya toh. Ya. Jadi dengan demikian ya kita memberikan satu peringatan kepada orang tua, bagaimana membimbing supaya anaknya tidak sombong. Oh hari ini kamu ajaran cukup bagus, Oke. coba kamu belajar dengan lebih baik, dengan penuh semangat. Ilmu kamu ini ya juga lah bimbinglah teman-teman kamu. Dengan demikian kan kita mengajak mereka itu membagi ilmunya supaya kamu bisa jadi pintar itu gimana, kamu bisa jadi juara gimana, kamu dapat nilai bagus gimana. Nah itu dijelaskan. Jadi dengan demikian jangan wah hebat kamu juara. Nah, otomatis memang anak-anak juga perlu pujian-pujian seperti itu, tetapi kita juga ada kombinasinya supaya kita tidak menekankan kesombongan ini yang utama, Oke, tetapi ya. bagaimana mendidik supaya anak-anak itu memahami bahwa semua itu bisa dicapai oleh semua orang atau teman-teman kamu juga bisa mencapai seperti itu kalau menjalankan seperti apa yang kamu jalankan. Banyak belajar, banyak mencari, banyak mengingat dengan menghafal, otomatis daya ingat kamu latih terus-menerus, ilmu terus masuk, akhirnya kamu jadi pintar seperti itu. Oke. Ya, Itu. ya. Berarti memang peran keluarga, peran orang tua ini sangat penting ya Bante dalam mendidik anak-anak sejak usia dini. Sesungguhnya itulah yang sesungguhnya orang tua sebagai guru utama Ya. yang mendidik dan membimbing dan mengisi program-program kepada anak. Tetapi kalau orang tua ini sekarang merasa itu bukan urusan saya karena semua sudah ditakdirkan dari atas, terserahlah atas yang ngatur, soalnya dia tidak ada tanggung jawab. Itulah kelirumologi yang selalu terjadi seperti itu. Maka dengan demikian ya kita harus paham bahwa siapapun juga orang tua ini Sang Buddha katakan sebagai Tuhan yang nyata. Mereka harus mengisi program, membimbing, mengarahkan yang terlebih dahulu, sehingga dengan demikian kenyataan itulah yang akan mengisi program-program yang baik atau buruk tergantung orang tuanya. Gitu aja. Oke. Berarti peran orang tua ini memang sangat penting sekali ya pemirsa dalam mengarahkan anak-anak sehingga Anda mungkin yang di rumah sebagai orang tua, ayo mulai saat ini bisa mendidik anak-anak dengan baik ya Bante, sesuai dengan dalam ajaran Sang Buddha tadi untuk bisa mulai anak-anak supaya tidak merasa sombong atau supaya tidak merasa tinggi hati seperti itu. Ya, ini ajaran-ajaran ini sesungguhnya ajaran psikologi yang tinggi, karena seorang psikologi pun mereka juga belajar di sana, belajar bagaimana filsafat timur dan filsafat barat. Oke. Itu jadi psikologi mereka. Dengan demikian inilah psikologi timur itu yang diajarkan ada dalam Abhidhamma. Jadi dengan demikian apapun yang masalah pikiran positif itu bagaimana, pikiran negatif bagaimana mengembangkan pikiran positif, bagaimana untuk menjatuhkan atau melenyapkan pikiran negatif, itulah sebagai tugas utama dari seorang tua, membimbing cara menata pola berpikir yang lain dari yang lain, karena psikologi seseorang itu juga tergantung semenjak kecil dibimbing, diarahkan dengan orang tua yang mau belajar, menambah ilmu terus, sehingga program yang diisikan kepada anak jauh berbeda dengan anak-anak yang lain, karena kita mau belajar, memahami tekniknya, tahu bagaimana menata pikiran. Kalau kita secara pribadi nggak mau belajar, akhirnya ya kita sendiri pribadi nggak tambah pinter, anak-anak juga tidak mendapatkan ilmu yang lebih baik. Maka dari itu jangan kita sia-siakan waktu, belajar terus dan belajar terus bagaimana meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita bersama. Oke, baik. Untuk meningkatkan kualitas batin ini bisa dilakukan dengan cara seperti apa, Bante? Atau ada teknik-teknik tertentu, Bante, untuk meningkatkan kualitas pikiran positif? Ya, otomatis kita juga harus bisa bicarakan untuk pasti pengertian dengan sangat-sangat jelas bahwa ada garis tengah yang netral dan garis yang sebelah sini katakan yang positif. Pikiran positif itu apa saja?
garis yang besar ini pikiran negatif. Pikiran negatif itu apa saja? Semua bisa positif, semua juga bisa negatif. Itu tergantung siapa? Tergantung diri kita. Oke. Bukannya ya. negatif itu karena setan, bukan. Yang positif juga bukan dengan Tuhan, tetapi tergantung arah pikiran kita. Betul, Jadi betul. dengan mikir kita tidak pernah menakut-nakutin dengan setan-setan lah, menakut-nakutin nanti kalau kamu tidak mau ini nanti dihukum oleh Tuhan lah. Jadi itu bukan ajaran yang bijaksana. Itu sesungguhnya kita nggak tahu apa-apa. Bagaimana hanya bisa menakut-nakutin sehingga banyak anak-anak ditakut. Hati-hati loh, itu gelap itu, atau setan ya. Lama-lama anak-anak belum sejak kecil sudah diajar takut duluan, setan-setan. Bante, betul. Ini Ya. akan menjadi trauma untuk mereka, takut akan setan. Tetapi orang balat, orang bule nggak pernah diajar setan-setan. Ketika di Indonesia, wah itu hotel ini, daerah sana serem, banyak setan-setannya. Wah, aku senang loh, mau cari hotel yang seperti itu loh. Tempat yang serem aku mau kunjungin, mau kenalan sama setan-setannya. Karena itulah yang dikatakan orang bule itu ingin membuktikan apakah benar atau itu bohong-bohongan. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan kita sebagai orang tua harus paham bahwa keliru dalam mengajarkan kepada anak-anak menyebabkan anak-anak kita takut dan trauma terhadap setan. Itu jadi kesalahan dari pendidikan dari orang tua yang salah. Oke, baik. Luar biasa sekali ya pemirsa penjelasannya Bante tadi. Berarti memang ada garis tengah ya Bante ya. Ada yang positif, ada yang negatif tergantung diri kita sendiri. Sekarang kita mau yang ke jalur yang mana itu ya Bante ya. Itulah. Jadi Oke. kita harus tahu begini mengajarkan kepada anak. Ya, oke. Berarti ada rambu-rambunya ya pemirsa. Oke Bante, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda iklan berikut. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi Manajemen akan kembali.